pertanyaan silahkan raise hand atau langsung Anda buka mic, silahkan Anda ngomong. Saya persilahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Cahyoputro dari Prodi PJKR. Nah, saya kan yang saya daftarkan untuk lokasi KKN kan di Sewon Bantul, sedangkan domisili saya di Kecamatan Siharjo, Kasihan Bantul. Nah, saya ingin bertanya tentang sistem Pak, itu apakah kita langsung mengisi yang baru ini atau menggantikan yang dulu atau gimana Pak? Kalau sistem sulit untuk Anda buat atau Anda revisi, tetaplah di sistem tertulis di nama lama, tetapi Anda di praktiknya di daerah yang Anda pakai sekarang. Yang paling baku bagi saya adalah Anda izin kepada Pak RT, izin kepada Pak RW, atau izin ke Pak Lurah, atau melaporkan kepada Pak Lurah. Saya kira kalau Pak RT kan mesti kenal dengan Anda ya. Pak RW ya mungkin agak kenal tapi mungkin agak jauh. Yang penting Anda laporkan Mas Rizky, Pak RT, Pak RW mohon izin, walaupun nanti ada surat juga dari UNY, saya izin untuk KKN di sini. Programnya apa? Ini. Sampaikan itu, Mas Rizky. Jadi bagaimana yang saya katakan di awal dan termasuk hari ini saya katakan dibuat mudah. Kalau memang di sistem tidak support untuk mengganti sistem di tempat Anda, biarkan saja. Ya, yang penting Anda melakukan KKN, Anda melakukan pengabdian, Anda melakukan amal soleh, yang itu bisa menjadi bagian amal yang akan bisa Anda unduh, Anda akan bisa nikmati tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Kira-kira begitu. Jadi baik, mari Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Rizky. Jadikanlah KKN ini kegembiraan, saya katakan. Bergembira saja di KKN sehingga Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kerja-kerja kemanusiaan itu jalan. Masalah nanti di tengah jalan ada banyak problem, ya bisa diselesaikan. Kalau toh misalnya Anda memang sulit sekali, ngomong sama saya. Jangan sampai seperti kakak tingkat Anda itu ada yang terpaksa saya kasih nilai E untuk KKN karena dia saya kontak, saya WA, nggak bales. Saya kasih waktu untuk extend, jadi rata-rata semua Januari udah selesai, tapi saya extend sampai bulan Maret 2021, nggak selesai juga. Saya kontak di awal bulan Ramadan, berarti bulan Mei itu nggak dibales. Kemudian bulan Juli sudahlah, saya bilang ke LPPM untuk nama ini saya kasih nilai E biar dia ngulang. Artinya begini teman-teman, saya pengen semua lulus. Jadi misalnya nanti ada yang kececer itu misalnya program-programnya Pak, aduh saya sakit, atau saya melahirkan, atau saya nikah dan seterusnya, mohon lapor ke saya. Saya akan beri extend waktu Anda. Tapi itu tadi, jamnya harus minimal 272. Jam itu kan sebenarnya kita bisa tata itu. Saya kalau Anda kesulitan bantu di metrik, nanti di sistem akan saya bantu tata itu. Yang jelas teman-teman, saya sangat berharap tidak ada yang terpaksa saya kasih nilai E di KKN tahun kedua pandemi. Cukuplah satu kakak tingkat Anda yang saya kasih nilai E, saya lupa malah namanya. Tapi kemarin saya ditagih oleh LPPM, Pak, nih nama di bimbingan Bapak ada satu yang belum ada nilainya. Terus saya bilang udahlah kasih nilai E saja biar dia ngulang lagi. Begitu Mas Rizky dan kawan-kawan, silahkan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Mohon maaf Bapak, saya Nur Aisyah dari Prodi PJSDD ingin bertanya, kalau tadi kan Bapak menyampaikan untuk satu hari itu maksimal 5 jam. Apakah itu satu programnya maksimal 5 jam atau KKN-nya satu hari 5 jam?
Kemudian saya kan kemarin juga mendapat masukan dari teman-teman saya yang sudah bimbingan terlebih dahulu. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa DPL-nya itu membatasi hari KKN yaitu tidak lebih dari 50 hari. Apakah seperti itu, Pak, di kebijakan Bapak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Oke, makasih Mbak I, yang sangat baik. Jadi jam maksimal Anda KKN per hari itu adalah 5 jam. 5 jam itu apakah boleh satu program? Boleh. Apakah boleh 2 program? Boleh. Apakah boleh 5 program? Boleh. Yang penting dalam satu hari itu tidak boleh lebih dari 5 jam. Semoga clear. Sekali lagi, program kerja KKN per hari, sekali lagi per hari. Metrik Anda misalnya hari Senin itu upacara bla 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 bla, tapi maksimal dalam satu hari adalah 5 jam. Kalau per hari 5 jam, kemudian waktunya dibatasi 50 hari, berarti hanya 5 kali 5, 250 jam. Betul ya? Halo Mbak, halo. Dadah. Halo. Halo. Ini perutmu dulu Mbak. Halo. Iya, iya. Karena sama Mbak, sama Mbak. Sama Mama dulu ya. Ya udah duduk sama Bapak. Duduk sama. Tapi Oke, maaf Mbak In. 5 jam itu satu hari. Dari mana? Naik mobil. Jadi 5 jam itu satu hari. Artinya kalau dibatasi 50 hari itu hanya 250 jam. Kalau 250 jam berarti kurang dari 272. Standarnya berarti kalau 5 jam kali 6 hari itu baru berapa? Kalau 272 dibagi 5 itu berapa? 5, 22, 4. Ya 55 hari lah ya. Betul ya, 272 dibagi 5, 25, 22, 4, 20 ya. Ya 55 hari. Jadi Anda kalau rutin melaksanakan KKN dalam 55 hari, sehari Anda konsis untuk untuk melaksanakan KKN-nya 5 jam, Anda selesai. Ya, jadi 55 hari Mbak In. Kalau sekali lagi, kalau memang Anda memang konsisten setiap hari itu melaksanakan KKN 5 jam. Tadi di awal saya katakan 70 hari. 70 hari itu berarti 2,5 bulan. 2 bulan lebih 10 hari. Itu spare waktu jika memang rata-rata per hari hanya 4 jam. Ya kalau memang Anda bisa, ya teman-teman bisa untuk sehari 5 jam, ya monggo. Tapi itu tadi saya katakan, mandiri dan sehat. Ojo dipeksa. Kalau memang ada sakit, yo leren. Kalau Anda sudah mulai pilek-pilek, greges-greges, istirahat. Kalau memang program kerja Anda itu harus berhadapan dengan masyarakat dan di masyarakat ternyata zona merah, istirahat. Jangan dipaksa. Ya. Sekali lagi untuk Mbak In dan kawan-kawan, 5 jam adalah waktu maksimal
KKN. Satu hari ada 5 program, berarti kalau 5 jam berarti 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Tidak boleh dalam satu hari lebih dari 5 jam. Kalau dihitung rata-rata, kalau satu hari 5 jam, berarti Anda bisa melakukan KKN secara efektif, secara continue, itu 55 hari. Yo, jadi pas banget 272 lah, lebih sedikit lah, ya 280 atau ya 282. Jangan dipaskan 272. Makatan Mbak Iin, semoga jelas. Baik Pak, terima kasih. Jelas ya? Jelas Pak, sudah jelas. Sip. Ada lagi? Jadi Pak, saya mau tanya. Silakan Mbak Abina, Mas Abina. Kan tadi itu maksimal sehari itu 5 jam ya Pak ya. Seumpama ada program insidental yang kayak membantu masyarakat buat kayak besok misal Idul Kurban atau apa itu, kan biasanya durasinya cukup panjang ya Pak. Misal sehari di situ ternyata lebih dari 5 jam, ditulis di atas 5 jam, oh Boleh. Tapi ada baiknya diganti hari. Kan kalau korban kan bisa trasrek ya. Bisa apa namanya? Bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya begini. Pemotongan dan menyincang daging kata 5 jam. Wes di hari Selasa tanggal 20 Juli 5 jam. Terus nanti buat saja di laporan Anda tanggal 21 itu distribusi 1 jam. Atau distribusi 2 jam. Silakan. Yang penting di dalam laporan Anda tidak boleh sekali lagi haram hukumnya Anda menulis 1 hari lebih dari 5 jam. Sekali lagi aturannya maksimal sehari 5 jam. Kalau memang lebih itu tadi caranya itu tadi, potong saja penyembelihan dan menghormati apa ya bahasa Indonesianya, menghormati loh, mengelola daging sapi, daging kambing 5 jam. Tulis tanggal 21 itu Anda untuk pendistribusian. Buktinya apa? Yang cincang itu nanti video dulu, ambil tag, ambil fotonya, ambil gambarnya. Nah, yang distribusi buat lagi. Caranya begitu. Ini bukan bohong-bohong, tapi memang karena fakta Anda melaksanakan itu, karena ini Anda laksanakan, Anda tidak bohong. Tapi karena aturannya 5 jam, ya distribusikan saja jamnya itu. Kira-kira begitu Mas Abina ya. Oh iya Pak, terus mau tanya lagi terkait yang bersinergi itu tadi, kan berarti kan istilahnya kalau bersinergi itu kan di tulisan panduannya untuk yang domisilinya berdekatan. Nah di sini tuh maksudnya apakah domisili berdekatan di situ bersinerginya itu dikerjakan di domisili masing-masing tetap, atau harus ada satu orang yang ikut di domisili si temannya yang bersinergi ini Pak? Sependek pemahaman saya, yang dimaksud bersinergi itu tidak harus Anda runtang-runtung bareng. Abinaya sama Okviana misalnya harus datang ketemu di satu rumah kemudian membahas, itu enggak. Bisa juga Abinaya sama Mbak Okviana itu meeting untuk membahas program. Terus setelah itu melaksanakan program bersama dengan Zoom meeting atau dengan Google Meeting, itu bisa. Jadi Anda tidak perlu harus kemudian datang ke wilayah itu, tidak. Tapi memang idealnya itu berdekatan dan memang Anda punya concern atau Anda punya semacam program yang
memang harus dikerjakan bersama. Saya nggak bisa ini sendiri gitu. Apa misalnya tahun lalu kalau saya tidak salah ingat itu ada di Wedo Martani itu ada program namanya Desa Oke, maaf ya. Ini anak saya agak rewel. Apa Pak? Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Anak saya agak rewel ini. Dari kemarin ngerewel-rewel aja. Oke. Tadi sampai saya kan kasih contoh di Desa Wedo Martani, dulu kakak tingkat Anda di tahun 2020 itu melaksanakan KKN apa ya? Bank sampah. Ya, bank sampah. Persis pertanyaan seperti Abina tadi katakan, bagaimana kita berkolaborasi? Saya jawab dulu mudah saja. Kamu jadi leader untuk bank sampah. Kamu di Wedo Martani ngelola bank sampah di sebelah selatan, yang satunya di sebelah utara. Terus nanti pengumpulannya bagaimana? Ya udah, dibagi saja pengumpulannya karena bank sampah itu membutuhkan tempat dan butuh manajerial. Maka bagi saja untuk manajemen manajerial bank sampah plastik bank sampah bentuk aku botol mineral siapa, terus yang lain siapa. Yang penting begini Mas Abina, Mbak Anida dan kawan-kawan, kalau memang program itu program yang besar yang membutuhkan banyak tenaga yang Anda tidak bisa melakukan sendiri dan masyarakat mitra itu membutuhkan program itu, kerjakan. Misalnya nanti setelah Mbak Ria sowan kepada Pak RT ngomong ke Rias, tolong adakan program sosialisasi hidup bersih atau penyantunan terhadap para penyintas COVID. Nah itu kan Anda tidak bisa lakukan sendiri. Nah di sana ternyata ada Mbak Silmina, ada Rizky Wahyuni. Kerjakan. Oke. Pendataan dilakukan oleh Rias. Ya. Pendataan mulai data-data kakaknya berapa, terus kebutuhan pokoknya apa, Rias yang lakukan. Silmia melakukan apa? Program sosialisasinya dilakukan oleh Silmia. Program distribusi pangan dilakukan oleh Rizky. Itu boleh. Artinya, teman-teman dalam program kolaborasi biasanya itu yang program-program besar. Program-program yang atau program-program yang Anda tidak mungkin kerjakan sendiri. Walaupun sebenarnya semua program itu harusnya semua program itu seharusnya dikerjakan bareng-bareng, tapi karena ini sifatnya mandiri,
ini sifatnya melatih kemandirian Anda di dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah program, ya jalani saja. Kira-kira itu Mas Abina jawaban dari saya. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Oh iya Pak, terima kasih. Terus terakhir Pak, saya mau tanya mengenai matriks. Kan saya udah baca buku panduan, di situ deadline matriksnya tuh sekitar 6 sampai 7 hari dari penerjunan. Sementara kemarin waktu pembekalan saya kalau tidak salah dengar itu waktunya matriksnya 2 minggu. Jadi itu yang benar yang mana ya Pak? Terima kasih. Kita sepakati, Anda pilih yang 2 minggu atau seminggu? Hah? Emma pilih yang mana, Em? 2 minggu, Pak. 2 minggu. 2. Mbak Rizky dia pilih yang mana? 2 minggu juga, Pak. Mas Widartanto pilih yang mana? 2 minggu, Pak. Oke. Rizky Dwi Rahmawati? 2 minggu, Pak. Oke, deal 2 minggu ya. Oke, ya deal ya. Baiklah. 2 minggu sejak besok. Jadi penerjunannya kan besok tanggal 12. Betul ya? Berarti 2 minggu metrik harus selesai pada 1-2. Berarti selesai tanggal 25. Ya. Betul ya, 25 ya, betul ya? Ya. Metrik harus sudah clear tanggal 25 Juli pukul 3.59. Individu. Sekali lagi kita bersepakat metrik waktunya 2 minggu. Waktu penerjunan besok 12 Juli. Berarti metrik harus selesai tanggal 25 Juli 2021 pukul 23.59. Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke, sepakat. Sip. Oke. Ada yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Monggo Mas Widartanto. Sini kan saya KKN di domisili Kretek Bantul. Nah, sedangkan itu saya juga aktif di Satgas Kesiagaan Gunung Merapi. Nah, apakah itu dapat dimasukkan ke dalam program, Pak? Bisa. Silakan Anda atur waktunya, Anda atur programnya, silakan. Kalau memang di kesiagaan Gunung Berapi itu Anda ada program yang di dalam waktu 2 bulan ini, silakan dimasukkan. Begitu Mas Widartanto. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya ini Pak. Boleh Mas Ferdi, silakan. Ya sebenarnya hampir sama pertanyaan sebelumnya Pak. Kan saya di UKM kan Pak, UKM seni. Kemudian kalau saya itu di situ melibatkan UKM tersebut untuk kayak melatih karawitan atau tari gitu, apakah boleh Pak untuk programnya? UKM itu lingkupnya mahasiswa atau masyarakat? Untuk mahasiswa Pak. Mahasiswanya di mana? Di UNY Pak. UNY. Ya. Oke lagi nih. KKN itu esensinya adalah pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat yang diharapkan oleh UNY itu di masyarakat non akademik. Apa ya namanya ya? Ya segitulah, masyarakat non akademik. Nah, kalau Mas Ferdi ngelatih di UKM, misalnya karawitan, itu maksudnya akademik atau non akademik ya? Oke lah Ferdi, gini aja. Kalau memang itu Anda anggap itu adalah bagian dari pengabdian Anda kepada kehidupan masyarakat, itu silahkan dimasukkan. Ya, saya tidak akan sulit-sulit lah. Nanti kalau saya ditanya oleh LPPM, loh kok ini ngelatih UKM neng UNJ, saya yang akan ngomong. Saya yang akan jadi pembela Anda lah, kira-kira begitu. Ya.
Tapi rasionalisasinya jangan terlalu banyak. Artinya jangan semua kemudian programmu itu di Baik, apa Pak. namanya itu. Terima kasih. Semoga Ya, Pak. semoga jelas. Karena kan untuk melestarikan budaya juga. Oke, yes, boleh silakan. Mas Arif, Dinta ada catatan? Tidak Pak, sampun jelas Pak. Jelas ya, oke, sip. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh Mas Teguh, monggo. Ini tentang pembuatan laporan dan pembuatan video setelah kegiatan KKN-nya itu dimasukkan dalam waktu KKN-nya yang 5 jaman itu enggak, Pak? Kalau laporan nggak perlu. Laporan itu menurut saya menulis laporan itu kan Mas maksudmu? Iya, Menulis laporan KKN. setelah Ya kegiatan. kalau Anda menulis laporan KKN secara keseluruhan jangan dimasukkan ke dalam kegiatan. Tetapi kalau Anda misalnya tadi katakan editing video kegiatan boleh. Kemudian Anda evaluasi. Ya. Setelah Anda kegiatan, kemudian Anda mengajak masyarakat untuk evaluasi, itu Anda masukkan. Tapi kalau kemudian Anda nulis nggak usah. Misalnya menulis laporan 1 jam nggak usah. Tapi buat dalam program evaluasi. Jadi misalnya namanya itu adalah evaluasi, walaupun pada praktiknya sebenarnya Anda sedang bertemu dengan masyarakat evaluasi dan Anda sedang menulis laporan Anda. Itu boleh. Iya, Pak. Tapi kalau nanti di laporan itu Anda tulis menulis laporan, nanti akan dicoret dari LPPM. Gitu ya Mas Teguh? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, sip. Selanjutnya ada yang lain? Pak, saya izin bertanya. Silakan Mbak. Saya Rizka dari Prodi Kebijakan Pendidikan. Mau menanyakan perihal outputnya Pak. Seperti tadi yang dikatakan kan